Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersyukur kalau hari ini Tuhan masih berikan kehidupan dan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Dia. Sebelum kita bersama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini pun kami mau memuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Beritahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan lagi dalam kehidupan kami untuk menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Tema refleksi Gema hari ini adalah memberanikan diri, yang diambil dari 2 Tawari pasal 22 ayat 7 hingga pasal ke-23 ayat 21. Seperti biasa, kami menghimbau saudara untuk membaca keseluruhan perikop ini, karena saya hanya akan bacakan beberapa ayat saja. Saya akan bacakan 6 ayat bagi kita yang diambil dari 2 Tawarik pasal 22 ayat 11 hingga pasal 23 ayat 3, kemudian ditutup dengan pasal 23 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Oded, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud." Kemudian Yoyada ayat 16 mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kerajaan Yehuda dipenuhi dengan penyembahan berhala dan konflik yang bersimbah darah. Pada perikop ini kita melihat ketika ayah Yoas, yaitu Raja Ahazia terbunuh, Atalia, nenek Yoas, merebut tahta dan membunuh cucu-cucunya sendiri yang merupakan keturunan raja dari kaum Yehuda. Nah, di saat genting itu, Yosabat, bibi dari Yoas, bertaruh nyawa menyelamatkan Yoas, pewaris tahta yang saat itu masih bayi. Yosabat dan suaminya Yoyada yang merupakan seorang imam, mereka melindungi dan membimbingnya hidup di jalan Tuhan. Atalia yang merebut pemerintahan kerajaan Yehuda merupakan keturunan Ahab, raja Israel yang hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan bersama istrinya Isabel. Maka sudah pasti Atalia akan memimpin kerajaan itu hidup jauh daripada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan Ahab, ayahnya ketika menjadi raja Israel. Kemudian sebagaimana yang dilakukan Yoram, suaminya, menjadi raja Yehuda, dan sebagaimana yang dilakukan Ahazia, anaknya, semasa menjadi raja Yehuda. Bahkan ia sendiri yang menasihati anaknya Ahazia untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Atalia menjadikan Yerusalem sebagai tempat penyembahan Baal. 6 tahun kemudian, Imam Yoyada memberanikan diri untuk mengadakan persepakatan
dengan beberapa kepala pasukan untuk membawa kerajaan Yehuda kembali dipimpin oleh keturunan Daud dan hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi di sini kita melihat Yosabat menyembunyikan Yoas dari ancaman pembunuhan Atalia. Lalu Yoyada memimpin kesepakatan untuk menggulingkan pemerintahan Atalia. Keduanya sama-sama punya risiko yang besar, tetapi mereka berani melakukannya demi kepentingan Tuhan. Dan singkat cerita, penggulingan kekuasaan Atalia berhasil dilakukan dan Yoas pun menjadi raja termuda Yehuda, yaitu raja yang berumur 7 tahun. Walaupun pada akhirnya Yoas yang mereka selamatkan dan perjuangkan menjadi raja Yehuda ini pada akhirnya berubah tidak setia kepada Tuhan setelah Yoyada mati. Tetapi ketika Yoyada dan Yosabat masih hidup, mereka sudah lakukan dan selesaikan bagian mereka dengan baik. Mereka tahu apa yang benar dan mereka memberanikan diri untuk melakukan apa yang benar, untuk mengakhiri apa yang salah. Keberanian Yoyada dan Yosabat menghasilkan penobatan Yoas, raja keturunan Daud, lalu kematian Atalia, ratu yang bengis dan kejam, serta pembersihan penyembahan Baal dari rumah Tuhan. Lalu apa yang bisa kita refleksikan dari kisah yang dicatatkan di dalam Alkitab ini? Saudaraku, jangan jadi orang yang buta, tuli, dan bisu ketika saudara mengetahui ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman terjadi secara rutin dan konsisten di sekitar saudara. Ketika saya katakan sekitar, itu artinya bisa di rumah, di kantor, atau tempat kerja saudara, bahkan di gereja sekalipun. Dalam hidup, seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi-situasi tertentu di mana keberanian untuk bertindak sangat dibutuhkan. Tapi sekali lagi, bertindak bukan seturut agenda pribadi seperti Atalia, melainkan seturut agenda Tuhan seperti Yoyada dan Yosabat. Dinamika kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Pada waktu semuanya baik dan lancar, kita tidak pernah akan menemukan kesulitan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar. Namun apabila kemudian terjadi sesuatu dan kita dihadapkan pada kondisi dan situasi yang sulit, saat itulah ketangguhan iman dan keberanian kita diuji. Tetapi apapun situasi dan kondisinya, bertindaklah apabila saudara yakin apa yang saudara lakukan adalah benar di mata Tuhan. Dalam refleksi hari ini, saya akan menolong saudara dengan memberitahukan satu perbuatan benar yang mungkin sering kali kita abaikan karena kurang berani. Bisa dikatakan selama ini kita cukup nyaman menjadi orang Kristen yang tinggal di Indonesia. Banyak dari kita datang ke gereja tidak dikejar-kejar atau harus sembunyi-sembunyi. Banyak dari kita tidak dikucilkan di pekerjaan karena mengikuti Kristus dan lain sebagainya. Tetapi jangan terbuai dengan kenyamanan sehingga akhirnya kita tidak produktif. Oleh sebab itu, lakukan sesuatu bagi Tuhan yang menyenangkan Tuhan, walaupun kita tahu ada potensi atau resiko ketidaknyamanan. Salah satunya adalah pengabaran Injil atau PI. Mengapa pengabaran Injil kurang diminati? Karena ada resiko ditolak di situ, ada resiko dijauhi, ada resiko dimusuhi, bahkan resiko dibunuh. Tetapi apapun resikonya, mari kita lakukan. Bagian kita adalah menabur dan memberitakan. Dan urusan menuai kita percayakan kepada Tuhan. Dengan demikian kita sudah melakukan amanat agung daripada Tuhan dan ini adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Saya akan mengakhiri refleksi Gemah hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kapan saudara terakhir kali melakukan hal yang benar yang membutuhkan keberanian besar melakukannya dengan resiko yang saudara sadari akan berdampak besar bagi diri saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, bersyukur kalau kami masih bisa belajar dari firman Tuhan. Nah hari ini Tuhan,
Kami diingatkan dari kisah Yosabat dan juga Yoyada, dua orang yang memberanikan diri melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, walaupun mereka tahu ada resiko yang besar menanti mereka. Biarlah kami pun juga belajar ketika kami sudah diselamatkan Tuhan, kami sudah diberitahukan apa yang benar di mata Tuhan. Biarlah ketika ada kesempatan kami boleh melakukan hal yang benar, Tuhan tolong kami boleh memberanikan diri melakukannya, melakukan bagian kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.